Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah ya, semua dalam keadaan sehat. Semoga anak-anak semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah, selalu diberikan keberkahan, kemudian selalu diberikan ilmu yang bermanfaat. Yang diharapkan adalah pada pembelajaran kali ini nanti anak-anak dapat menyerap dengan baik. Kemudian nanti bisa mengikuti pembelajaran dengan hikmat, sehingga yang dihasilkan adalah sampai di rumah itu anak-anak tidak hanya otak kosong, atau misalkan berangkat kemudian di sekolah hanya bermain, atau mungkin mendengarkan tapi masuk kuping kanan keluar kuping kiri dan sampai rumah nggak tahu apa-apa. Itu ya, mungkin sebelumnya akan saya cek kehadiran dulu ya. Ini yang nggak hadir siapa? Oh, Ayu ya. Oke, kenapa? Oh, lagi sakit. Oke, berarti yang tidak hadir cuma Ayu ya, yang lain hadir ya. Oke, alhamdulillah. Mungkin ada yang tahu nggak, Bapak hari ini mau membawakan materi tentang apa? Oh, nggak ada yang tahu ya. Oke, pada kesempatan hari ini Bapak akan membawakan materi tentang apa? Tentang bidang atau koordinat kartesius. Koordinat kartesius. Sebelumnya ada yang pernah dengar nggak? Atau pernah tahu mungkin apa itu koordinat kartesius? Barangkali dengar dari kakaknya, atau dari temennya, atau pernah dengar dari omongan orang lain. Oh, belum ya? Oke. Pada materi kali ini adalah koordinat kartesius. Bahwa koordinat kartesius adalah suatu bidang yang digunakan untuk menentukan objek suatu titik-titik pada bidang tertentu dengan menggunakan dua bilangan yang biasa kita sebut adalah bilangan atau koordinat X dan juga koordinat Y. Itu mungkin saya beri contoh ya. Kalau misalkan dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita jumpai adalah makna dari koordinat kartesius itu, misalkan anak-anak tahu peta enggak? Peta kan, di dalam peta itu kan terdapat misalkan letak suatu wilayah. Misalkan nih ada peta Indonesia, di situ kan ada Sulawesi, Kalimantan, Jakarta dan sebagainya. Nah, di dalam peta itu, peta kan difungsikan untuk apa sih? Untuk mempermudah seseorang dalam menemukan suatu letak wilayah. Nah, begitu juga dengan kita, atau misalkan ada seseorang ingin mengirimkan surat kepada orang lain, itu kan tidak mungkin dong apa surat tersebut sampai tanpa kita tahu tujuan yang akan dituju. Pastinya kita membutuhkan yang namanya alamat tujuan. Nah, di dalam peta tersebut itu terdapat garis lintang dan juga garis bujur. Itulah makna dari koordinat kartesius yang mungkin sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Itu ya, mungkin koordinat kartesius. Di samping saya ini saya udah menyiapkan alat peraga, yaitu karto diagram kartesius. Bisa diperhatikan. Tadi kan saya bilang bahwa koordinat kartesius itu berfungsi untuk menentukan objek titik-titik pada bidang tertentu. Biasanya menggunakan dua bilangan yang biasa kita sebut adalah koordinat X dan koordinat Y. Sebelumnya ada yang tahu nggak dari alat peraga yang sudah saya tunjukkan, mana yang dinamakan atau bentuk dari sumbu X atau koordinat X yang mana? Ya, koordinat X itu ini yang mendatar, berbentuk biasanya garis seperti bentuknya garis horizontal. Itu yang mendatar, itu sumbu X namanya. Kemudian ada sumbu Y.
sumbu Y itu yang menjulang ke atas ini nih. Yang menjulang ke atas seperti garis memang vertikal atau menjulang ke atas, itu namanya sumbu Y. Nah, dalam alat peraga ini memang sumbu X dan juga sumbu Y itu tegak lurus dan berpotongan. Nah, titik potongnya itu ada di tengah-tengah ini. Titik potongnya ini ada di tengah-tengah. Kalau titik potong itu biasanya kita sebut dengan titik asal atau biasa kita tulis 0. Sebelum lanjut ke materi, akan saya terangkan bahwa dalam alat peraga ini sudah ada 4 bagian. Yang pertama adalah kuadran 1. Ini daerahnya kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan juga kuadran 4. Dimana pada kuadran 1 itu memiliki sifat bahwa koordinat X itu dan juga koordinat Y itu semuanya positif. Pada kuadran 2, koordinat X-nya itu negatif dan koordinat Y-nya adalah positif. Pada kuadran 3, koordinat X dan juga koordinat Y semuanya adalah negatif. Pada kuadran 4, koordinat X-nya positif dan juga koordinat Y-nya adalah negatif. Itu sekilas dari pemaparan awal. Sekarang saya akan menuju ke materi menentukan atau posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Posisi titik terhadap sumbu X dan juga sumbu Y. Kembali lagi ke ini alat peraga. Sekarang misalkan saya kasih contoh ya. Saya punya titik di sini. Saya akan taruh titik di sini. Taruh titik di sini. Nih, di sini. Kemudian saya kasih nama titik ini adalah titik A. Saya kasih nama titik A atau titik ini adalah titik A. Kemudian pada materinya kan posisi titik terhadap sumbu X dan juga sumbu Y. Artinya adalah kita mencari jarak titik tersebut berapa satuan sih terhadap sumbu X dan juga berapa satuan terhadap sumbu Y. Kemudian nanti kita bisa memberi nama titik A itu atau mendeskripsikan itu dengan koordinat X itu biasa diisi atau nilai X adalah absis dan juga diiringi nilai Y itu atau ordinat, atau formatnya seperti ini, X, Y. Dengan begitu format X, Y ini itu tidak mungkin terbolak-balik dan tidak bisa. Misalkan nih Y-nya itu di depan, jadi Y, X itu nggak boleh, harus memang seperti ini. Jadi untuk menamakan atau mendeskripsikan titik tersebut adalah dengan seperti itu. Mari kita aplikasikan. Caranya adalah kita menghitung jarak titik tersebut terhadap sumbu X. Coba kita lihat, kalau dalam papan tulis atau dalam kalian nanti mempelajari mungkin tidak ada kotak-kotak seperti ini atau titik-titiknya, sehingga agak lebih rumit. Makanya hari ini saya bawakan alat peraga ini buat mempermudah. Jadi jarak titik A terhadap sumbu X adalah 1, 2, 3. Berapa satuan? 3 satuan. Artinya adalah bahwa titik A berjarak berapa satuan? 3 satuan terhadap sumbu
3 satuan terhadap sumbu X. Kita sudah menentukan tadi bahwa titik A itu berjarak 3 satuan terhadap sumbu X. Sekarang kita hitung lagi berapa satuan sih titik A ini berjarak dengan sumbu Y. Kita hitung 1, 2, 3. Titik A ini memiliki jarak 3 satuan terhadap sumbu Y. Kita tulis lagi, dan berjarak 3 satuan terhadap sumbu Y. Sehingga bisa kita tulis bahwa titik A adalah 1, 2, 3. 3, berapa? 1, 2, 3. 3,3. Kenapa positif semua? Karena dari awal tadi sudah saya terangkan bahwa pada titik A ini ternyata pada bagian kuadran 1 yang memiliki sifat koordinat X-nya itu positif dan juga koordinat Y-nya itu positif juga. Makanya udah ya, kiranya udah paham apa belum? Oke, alhamdulillah sudah sedikit bisa dipahami, sudah sedikit bisa diserap. Mungkin selanjutnya saya akan memberikan soal untuk kalian nanti bisa dijawab. Dari 24 siswa ini itu saya minta untuk dibentuk 6 kelompok. 6 kelompok ya, berarti satu kelompoknya terdiri dari 4 anak. Silahkan dibentuk kelompok dulu ya. Oke, sambil anak-anak membentuk kelompok, ini boleh dihapus ya. Oke, boleh dihapus. Oke, udah saya hapus. Anak-anak udah dibentuk kelompok ya. Oke, duduknya jangan dekat-dekatan ya, nanti diskusikan dengan teman satu kelompok, jangan dengan kelompok lain. Kemudian nanti saya minta dari soal yang saya berikan itu nanti bisa didiskusikan bareng-bareng. Artinya nanti saya membuka kesempatan buat kelompok mana yang mau mengungkapkan atau mengutarakan hasil jawabannya. Sekarang saya kasih soal. Misalkan nih, saya bentuk garis, ini sumbu X, kemudian ini sumbu Y, ini sumbu X, ini sumbu Y. Kemudian saya kasih contoh, misalkan di sini titik asal, kita beri 1, 2, 3, 4, 5. Ini lawanan negatif 1, 2, negatif 3, negatif 5. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini negatif 1, negatif 2, 3, negatif 4, negatif 5. Sekarang saya punya titik di sini. Yang punya titik di sini saya kasih nama titik A. Kemudian saya punya titik di sini lagi, saya kasih nama titik B. Kemudian di sini saya kasih nama titik C. Kemudian di sini saya kasih nama titik D. Silakan kalian kerjakan, diskusikan dengan satu kelompoknya sesuai materi yang tadi saya sampaikan, bahwa titik-titik ini silakan kalian isi dengan menentukan jarak atau posisi titik ini terhadap sumbu X dan juga sumbu Y. Kemudian nanti beri nama titik A itu berapa hasilnya.
Paham ya? Oke, sambil kalian mengerjakan, jangan diskusi ya, jangan rame. Oke, mungkin udah pada selesai ya? Oke, udah selesai. Sekarang ada yang berani nggak kelompoknya untuk mengutarakan pendapatnya atau mengutarakan hasil jawabannya? Gini ya, satu kelompok itu hanya mempresentasikan atau mengutarakan pendapatnya atau jawabannya hanya satu titik. Tidak boleh satu kelompok kemudian 2 titik, 3 titik, bahkan 4 titik. Ya, silakan. Oke, kelompok 1 silakan. Dari titik A ya. Oke, betul sekali. Kelompok 1 udah menjawab betul bahwa pada titik A ini berjarak berapa satuan terhadap sumbu X. Titik A ini berjarak 1 satuan terhadap sumbu X. Kemudian berapa satuan sih terhadap sumbu Y? Kita proyeksikan tarik garis seperti ini. Ternyata 1 satuan terhadap sumbu Y. Sehingga bisa kita deskripsikan atau kita hasilkan adalah bahwa titik A adalah berapa? 1,1. Karena positif semua, karena berada pada kuadran 1 yang tadi sudah saya terangin, bersifat koordinat X-nya itu positif, koordinat Y-nya juga positif. Oke, bagus. Kelompok 1 tadi bagus sekali. Silakan kelompok yang lain, ada nggak? Kelompok yang lain. Oke. Kelompok 2 silakan. Jawab yang B ya. Oke, betul sekali. Betul bahwa titik B ini memiliki jarak berapa satuan terhadap sumbu X? Memiliki jarak 2 satuan terhadap sumbu X. Kemudian berapa satuan terhadap sumbu Y? Ayo kita tarik garis lagi. Begini. Ternyata titik B ini memiliki 2 satuan terhadap sumbu Y. Betul, tadi kelompok 2 udah menjawab betul. Sehingga titik B adalah berapa? Min 2,2. Berada pada kuadran berapa? Kuadran 2. Yang memang sifatnya adalah koordinat X-nya itu negatif dan juga koordinat Y-nya adalah positif. Betul sekali kelompok 2. Silakan ayo kelompok yang lain. Kelompok 1 udah, kelompok 2 udah. Silakan kelompok yang lain. Harus aktif ya. Mana lagi? Oke, itu tuh kelompok berapa? Kelompok 5. Silakan. Jawab yang C ya. Ya, jawab yang C, kelompok 5. Berapa? Oke, betul sekali. Bahwa titik C itu kelompok berapa tadi? 5 itu memberikan pendapat atau memberikan hasil jawabannya itu titik C berjarak berapa satuan? 3 satuan terhadap sumbu X. Dan berapa satuan terhadap sumbu Y? Berapa satuan? Berjarak sama 1, 2, 3 satuan terhadap sumbu Y. Sehingga titik C adalah berapa? Min 3, min 3. Kenapa min 3, min 3? Karena sudah kelihatan titik C itu berada di kuadran 3 yang sifatnya adalah bahwa koordinat X-nya itu negatif dan koordinat Y-nya adalah juga negatif. Lagi kelompok 1 udah, 2 udah, 5 udah. Tinggal kelompok 3. Kelompok berapa? 4 dan kelompok 6. Kelompok berapa? Oke, kelompok 6 silakan. Berapa? Bagus sekali. Bahwa kelompok 6 memberikan jawabannya titik D itu memiliki 4 satuan terhadap sumbu X dan juga memiliki berapa jarak satuan terhadap sumbu Y? 4 satuan, sehingga titik D adalah berapa? 4 min 4. Karena berada pada kuadran 4 sehingga sifatnya adalah koordinat X-nya itu positif dan koordinat Y-nya adalah negatif.
Udah paham ya? Tadi alhamdulillah kelompok 1, dan tadi kelompok yang sudah menjawab itu alhamdulillah sudah saya anggap paham dan tadi sudah aktif semua. Alhamdulillah. Jadi pada intinya adalah kenapa saya berikan semacam pembelajaran kelompok seperti ini, yang diharapkan adalah anak-anak nanti kan masing-masing tuh yang ada yang kemampuannya itu tinggi, sedang, kemudian di bawah. Nah itu tujuannya adalah buat kalian diskusikan. Nanti yang tidak paham bisa ditanyakan sama yang paham. Jadi lebih terangsang untuk belajar lebih aktif. Makanya pembelajaran kali ini itu tadi saya kira sudah berjalan sangat lancar ya, sudah aktif semua. Baik, mungkin jadi pada intinya adalah kesimpulannya adalah bahwa koordinat kartesius ini digunakan misalkan kayak tadi untuk menentukan suatu objek titik-titik pada suatu bidang dengan menggunakan yang biasa kita sebut koordinat X dan juga koordinat Y. Contoh kayak tadi yang di awal saya beri contoh, misalkan ada peta, kemudian ada seorang mengirim surat, itu kan pasti punya arah tujuan. Di peta kan ada garis lintang dan juga garis bujur, itu untuk mempermudah. Baik, untuk kalian agar lebih matang, bisa kalian kerjakan di rumah. Buka buku paketnya, itu pada halaman 48 pada tabel 2.1, yaitu jarak titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nanti yang belum paham bisa ditanyakan. Nanti minggu depan bisa kita bahas bareng-bareng yang mana kira yang bisa, yang kiranya sulit nanti kita bahas bareng. Udah ya dari Bapak itu. Alhamdulillah pembelajaran berjalan dengan sangat baik. Bapak pamit, sampai ketemu minggu depan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.